Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Anggraini dengan NIM 23369005. Jadi di video ini saya mau bahas tugas hukum acara peradilan agama dengan studi kasus yang cukup sering terjadi di kehidupan nyata, yaitu sengketa waris. Jadi ceritanya gini, ada seorang ayah yang meninggal dunia dan ninggalin harta berupa rumah, tanah, tabungan, sama darah. Ahli warisnya ada istri, 2 anak laki-laki, dan 1 anak perempuan. Nah, masalahnya mereka ini nggak sepakat soal gimana cara bagi-bagi hartanya. Akhirnya, salah satu ahli waris memutuskan buat menggugat ke pengadilan agama. Nah, di video ini aku bakal jelasin step by step gimana proses penyelesaian perkara ini dari awal sampai putusan benar-benar dijalankan. Yang pertama itu ada jenis perkara. Pertama-tama kita harus tahu dulu nih, ini termaksud perkara apa sih sebenarnya. Jadi, ini itu masuk kategori perkara perdata bidang kewarisan Islam. Dasar hukumnya ada di pasal 49 ayat 1 huruf B Undang-Undang Peradilan Agama. Nah, yang penting buat dicatat, ini diajukan dalam bentuk gugatan, bukan permohonan. Kenapa? Karena adanya pihak yang berselisih. Ada yang jadi penggugat dan ada yang jadi tergugat. Kalau cuma permohonan biasa, itu kan nggak ada lawan. Misalnya kayak permohonan penetapan ahli waris yang semua pihak setuju. Nah, isi gugatannya bisa macam-macam. Bisa minta penetapan siapa saja yang sah jadi ahli waris. Bisa minta penentuan berapa bagian masing-masing atau langsung minta bagian hartanya. Terus yang kedua itu ada kewenangan pengadilan. Kenapa sih perkara ini larinya ke pengadilan agama, bukan pengadilan negeri? Nah, ini namanya kewenangan absolut. Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama bilang, PA itu berwenang ngurusin perkara waris buat orang yang beragama Islam. Karena di kasus kita ini pewaris dan ahli warisnya semua muslim, otomatis yang berwenang pengadilan agama. Terus ada juga nih namanya kewenangan relatif. Ini ngomongin soal pengadilan agama mana yang berwenang secara wilayah. Aturannya di pasal 118 HIR. Prinsipnya gugatan diajukan di domisili tergugat, tapi khusus buat harta nggak bergerak kayak tanah atau rumah. Bisa juga diajukan di PA tempat itu berada. Jadi kalau misalnya tanahnya di kota lain, bisa aja digugat di PA daerah situ. Selanjutnya ada para pihak. Sekarang siapa saja sih yang jadi pemain di perkara ini? Yang pertama ahli waris yang ngajuin gugatan, dia jadi penggugat. Yang kedua ahli waris lain yang nggak setuju, mereka jadi tergugat. Yang ketiga, kalau ada ahli waris yang sebenarnya nggak keberatan tapi tetap perlu didengar pendapatnya, dia bisa jadi turut tergugat. Yang keempat, proses pendaftaran. Oke, sekarang gimana sih caranya perkara masuk ke pengadilan? Ini tahapnya. Pertama, penggugat bikin surat gugatan dulu. Isinya identitas pihak, alasan atau posita, sampai yang diminta ke petitur. Didaftarkan ke panitera PA, bisa manual, bisa juga lewat e-court. Ketiga, bayar biaya perkara, atau kalau nggak mampu bisa minta prodeo alias gratis. 4. Panitera kasih nomor perkara dan dicatat di buku register. 5. Ketua PA nentuin majelis hakim. 6. Majelis nentuin hari sidang, lalu perintahkan jurusita buat panggil pihak-pihak terlibat. Simpel kan kalau diurutin gini, padahal prosesnya emang formal banget. Selanjutnya itu ada pemanggilan para pihak. Nah, soal panggil memanggil, ini ada aturannya juga loh, nggak asal telepon atau WA aja. Yang manggil itu jurusita secara resmi. Kalau orangnya nggak ketemu, panggilan itu bisa diterusin lewat kepala desa atau lurah setempat. Terus ada jeda waktu minimal yaitu 3 hari kerja sebelum sidang. Kalau misalnya alamat tergugat nggak ketahuan sama sekali, ada yang namanya panggilan goib lewat media massa atau papan pengumuman.
Sekarang juga udah ada loh sistem e-court. Jadi buat yang udah daftar sebagai pengguna terdaftar, panggilannya bisa dikirim secara elektronik, jadi lebih praktis. Nah, selanjutnya itu ada mediasi. Sebelum masuk ke ruangan sidang yang serius, ternyata ada tahap wajib yang namanya mediasi. Ini diatur di Perma nomor 1 tahun 2016. Jadi intinya, sebelum hakim memeriksa pokok perkara, para pihak itu wajib dicoba diperdamaikan dulu lewat mediator. Tujuannya supaya kalau bisa diselesaikan secara damai, hubungan keluarga nggak rusak dan beban pengadilan juga nggak numpuk. Prosesnya ditunjuk mediator, dikasih waktu mediasi 30 hari buat berunding. Kalau berhasil dibuat akta perdamaian yang sifatnya mengikat. Kalau gagal ya lanjut ke persidangan. Menurut aku ini bagian yang paling penting banget sih, apalagi buat kasus keluarga kayak waris. Karena kalau bisa damai kan lebih enak daripada sampai ribut di pengadilan. Nah, selanjutnya itu ada tahap persidangan. Nah, ini bagian yang paling ribet, tapi paling seru juga buat dibahas. Urutannya itu kayak gini: gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, dan putusan. Gugatan, penggugat bacain dalil-dalilnya. Jawaban, tergugat menanggapi, bisa aja dia keberatan, eksepsi, atau malah balik gugat, rekonvensi. Replik, penggugat menanggapi balik jawaban tergugat. Duplik, tergugat menanggapi lagi replik dari penggugat. Pembuktian, nah di sini masing-masing pihak ngajuin bukti dan saksi. Kesimpulan, kedua pihak bikin rangkuman akhir dari semua proses itu. Dan terakhir itu putusan. Hakim akhirnya mengambil putusan. Jadi kebayangkan prosesnya panjang, kayak debat bergantian gitu sebelum hakim memutusin. Pembuktian, alat bukti apa aja sih yang bisa dipakai? Yang pertama itu ada surat. Ini yang paling penting. Contohnya akta kematian si ayah, akta nikah si istri, akta kelahiran anak-anak, sertifikat tanah, BPKB kendaraan, sama buku tabungan. Yang kedua itu ada saksi, misalnya tetangga atau kerabat yang tahu soal keluarga ini atau soal hartanya. Terus ada persangkaan, kayak bukti tidak langsung yang mendukung suatu fakta. Habis itu ada pengakuan, kalau ada ahli waris yang mengaku setuju soal bagian tertentu. Misalnya sumpah, ini dipakai kalau bukti lain juga nggak cukup. Semua bukti ini fungsinya buat membuktikan dua hal utama: siapa aja yang sah jadi ahli waris dan apa aja, serta berapa nilai harta warisannya. Kesembilan itu ada pertimbangan dan putusan hakim. Ini bagian yang menurutku paling menarik. Gimana sih hakim mutusin perkara ini? Hakim itu bakal lihat dari kompilasi hukum Islam atau KHI, khususnya soal kewarisan. Di situ ada prinsip faraid. Contohnya, bagian anak laki-laki itu bagian anak perempuan dan istri dapat 1/8 kalau ada anak. Selain itu, hakim juga bakal cek apakah ada harta yang sebenarnya itu harta bersama atau gonogini sama istri, dan apakah ada wasiat atau hibah yang sah, yang maksimal cuma boleh 1/3 dari total harta. Hasil putusannya bisa 3 kemungkinan. Yang pertama itu dikabulkan, berarti ditetapkan ahli waris dan pembagiannya. Kalau hartanya nggak bisa dibagi fisik, bisa juga dilelang. Yang kedua ditolak, kalau dalil penggugat tidak terbukti. Yang ketiga itu tidak diterima, misalnya karena ada cacat formil, kayak kurang pihak. Selanjutnya itu ada upaya hukum. Nah, kalau ada pihak yang nggak puas sama putusan, dia masih punya kesempatan buat ngelawan lewat upaya hukum. Yang pertama itu ada banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam waktu 14 hari setelah putusan diberitahukan. Yang kedua kasasi ke Mahkamah Agung kalau masih nggak puas sama hasil banding. Selanjutnya yang terakhir peninjauan kembali atau PK. Ini upaya hukum luar biasa, dipakai kalau ada bukti baru yang ditemukan atau ada kekhilafan hakim yang nyata. Jadi proses hukum ini sebenarnya berjenjang, nggak langsung final di satu putusan saja. Nah, selanjutnya itu ada eksekusi putusan. Oke, misalnya putusannya udah final dan mengikat, istilahnya ingkrah. Tapi ternyata ada pihak yang masih nggak mau ngejalanin secara sukarela, gimana?
Di sini masuk tahap eksekusi. Yang pertama, pihak yang menang ngajuin permohonan eksekusi ke PA. Kedua, ketua PA kasih peringatan dulu atau namanya annaming. Biasanya dikasih waktu 8 hari buat ngejalanin sukarela. Yang ketiga, kalau masih bandel baru dikeluarkan penetapan eksekusi dan jurusita yang eksekusi di lapangan. Bisa berupa pembagian fisik atau kalau objeknya nggak bisa dibagi-bagi, misalnya rumah, ya dijual. Ekord litigation. Ekord itu buat daftar perkara, bayar biaya elektronik sampai kirim dokumen panggilan secara digital. Yang kedua, litigation itu buat jalanin sidang, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan, semuanya bisa dilakukan online lewat sistem. Bahkan ada juga sidang lewat video call kalau perlu. Manfaatnya gede banget, apalagi buat ini dimana ahli warisnya bisa tinggal beda kota, jadi nggak harus bolak-balik datang fisik terus. Walaupun untuk hal-hal tertentu kayak pengecekan bukti fisik atau mediasi tadi dilakuin secara konvensional kalau dipandang perlu. Setelah itu yang terakhir dan hukum yang dipakai. Sebagai penutup analisis, aku mau rekap dasar-dasar hukum yang dipakai buat menganalisis kasus ini biar makin jelas landasannya. Yang pertama itu ada Undang-Undang Peradilan Agama UU nomor 7 tahun 1989, Jo nomor 3 tahun 2026, Jo nomor 5 tahun 2029 soal kewenangan pengadilan agama. Yang kedua ada HIR atau RBG, hukum acara perdata yang dipakai di pengadilan agama. Yang ketiga kompilasi hukum Islam atau KHI soal pembagian waris. Yang keempat ada nomor 1 tahun 2016 soal mediasi wajib. Yang kelima Perma nomor 1 tahun 2019 Jo nomor 7 tahun 2022 soal e-court dan e-litigations. Yang keenam buku 2 Pedoman MARI, Pedoman Teknis Administrasi Pengadilan Agama. Yang ketujuh azas hukum acara perdata kayak audiet alteram, dengarkan semua pihak. 8. Hukum pembuktian perdata, siapa yang mendalilkan, dia yang wajib membuktikan. Nah, yang ke-10 terakhir Undang-Undang tentang Mahkamah Agung soal upaya hukum kasasi dan PK. Jadi, kalau aku simpulkan semua, sengketa waris kayak gini itu diselesaikan lewat pengadilan agama karena pihak-pihak muslim dan objeknya soal warisan. Prosesnya panjang juga ya, mulai dari daftar gugatan, dipanggil, dimediasi dulu, baru masuk sidang yang berliku-liku. Jawaban, replik, duplik, pembagian, kesimpulan, sampai akhirnya hakim mutusin berdasarkan aturan faraid di KHI. Kalau putusannya nggak dijalani sukarela, ya dieksekusi paksa, bahkan bisa sampai dilelang. Nah, menurutku ini topik yang relevan banget buat dipelajari. Soalnya sengketa waris itu beneran sering terjadi di masyarakat kita. Jadi penting buat kita semua, paling nggak paham gambaran besarnya gimana hukumnya bekerja. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.